Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kembalinya Putra Bungsu yang Sangat Jenius. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 4. Cerita dimulai setelah kembali ke tempat tinggalnya. Deso pun langsung makan dengan lahap sampai-sampai ia menghabiskan porsi makanan yang begitu banyak. Bahkan kedua pelayan yang ada di sampingnya sangat tidak menyangka kalau makanan yang begitu banyak telah habis dengan begitu cepat. Lalu setelah ia selesai makan, Deso pun langsung pergi berkeliling mengitari seluruh halaman kastilnya. Sambil berjalan ia bergumam, "Aku telah bertemu dengan tabib ilahi dan juga berbincang dengan ayah walaupun hanya sebentar. Bahkan aku telah mendapatkan sebuah buku teknik berpedang, meski itu yang paling biasa. Tetapi aku masih bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh sang tabib bahwa aku memiliki tubuh seniman bela diri surgawi. Yang aku tahu kalau di dunia ini ada banyak sekali jenis-jenis tubuh seniman bela diri seperti tubuh yin yang, taijin, 5 elemen dan wujin. Kemudian yang dianggap sebagai yang terbaik yang konon katanya memiliki pengetahuan bela diri surgawi ialah tubuh surgawi. Tubuh dari seorang bela diri yang mungkin hanya muncul satu kali di satu generasi. Kalau aku tidak salah dengar, aku juga seharusnya memiliki tubuh itu. Tetapi itu penjelasan yang angkuh. Sebanyak apapun aku memeriksanya, tetap saja aku tidak ada merasakan ada yang berbeda. Dan meskipun aku memiliki tubuh bela diri surgawi, bagaimana aku bisa mengalahkan kakak tertuaku? Dalam kurun kurang 10 tahun dia akan mencapai keahlian reformasi Grandmaster. Lalu seni bela diri bukanlah sebuah bidang yang bisa dikuasai oleh seseorang hanya dengan mengandalkan tubuh yang bagus. Kau juga butuh bakat, kepekaan, kecerdasan, kegigihan, dan juga keberuntungan. Sadarlah bajingan lemah, bagaimana bisa aku mengajarnya hanya dalam waktu 10 tahun dengan tubuh yang belum mempelajari seni bela diri. Meskipun aku diajari langsung oleh tetua seniman bela diri, tetap saja ini sangatlah mustahil. Pak tua itu telah memberikanku harapan palsu. Rencananya sejak dari awal sudah berantakan, tetapi itu tidak akan merubah rencanaku untuk pergi dari klan terkutuk ini. Jika dilihat dari kepribadian ayah, dia tidak akan memberitahukan ini kepada anggota klan tentang tubuh bela diri surgawi. Setelah berkeliling mengitari kastilnya, ia langsung pergi menuju kamarnya dan bersiap untuk beristirahat. Ia berkata, "Satu hal yang sangat luar biasa tinggal di dalam klan terkutuk adalah aku tidak perlu mengkhawatirkan tentang assassin." Akan tetapi ketika Deso ingin membaringkan tubuhnya, ia pun melihat buku seniman bela diri yang tergeletak di atas mejanya. Karena aku tidak bisa tidur, maka membaca adalah hal yang paling baik untuk dilakukan meskipun buku ini tidak berguna. Di dalam buku itu tertulis bahwa 3 teknik dasar berpedang adalah sebuah seni bela diri yang tercapai dengan menyatukan surga, bumi, dan manusia. Ini sangatlah membosankan. Aku pun tahu kalau seniman bela diri akan melakukan itu apabila ingin mempelajari teknik dasar berpedang. Kemudian Deso melanjutkan membaca buku itu. Hanya ada satu hal mengapa aku menciptakan teknik berpedang ini, yaitu karena aku hanya ingin mencapai surga. Setelah membaca sebagian dari buku itu, Deso bergumam, orang yang menulis ini pasti akan memiliki masa depan yang cerah apabila ia mengembangkan bakat menulisnya daripada bela diri. Meskipun aku membacanya dari ujung ke ujung, aku tidak menemukan hal yang spesial dari buku ini. Di dalam buku ini tidak ada filosofi mendalam seperti teknik berpedang dari sekte Wudang ataupun salah satu teknik tipuan mencolok yang dimiliki oleh sekte Manhwa.
Dan juga di dalam buku ini tidak ada kecepatan yang bisa menembus matahari seperti Sekte Dianceng. Bahkan tentang koleksi besar pengetahuan bela diri seperti yang dimiliki oleh kuil Shaolin sama sekali tidak ada. Yang ada hanyalah cara mengayunkan pedang ke atas ataupun ke bawah, lalu menebas secara horizontal. Jadi buku ini hanya bagus dibaca untuk menghabiskan waktu yang senggang. Kemudian Deso melanjutkan membaca buku itu. Ini sebuah misteri, ada sesuatu yang tidak pernah aku pahami. Orang yang menguasai pedang selalu mulai berpikir apa akhir dari seorang pendekar pedang ataupun sebuah tujuan untuk mereka capai. Untuk ki pedang atau ki manifestasi, bahkan pedang kinesis ataupun pedang jiwa. Tetapi semua itu merupakan sebuah proses yang harus mereka lalui. Semua akhir akan bisa dicapai jika dimulai dengan permulaan. Akan tetapi kebanyakan orang tidak memahami betapa pentingnya sebuah permulaan. Mulai dari Taiji Wudang, Bunga Plamon Hua, Matahari Diancang, mereka memiliki permulaan yang sama. Kau menusuk, kau menebas, dan juga kau mengayunkan. Apabila kau bisa menusuk dengan semakin cepat, maka kau akan bisa menghasilkan kilatan yang dapat menembus surga dan mencapai matahari. Dan jika kau melakukan itu dengan lebih kompleks, pastinya kau akan bisa menggambar bunga plam di atas langit. Dan apabila kau mengayunkannya menjadi lebih lembut, maka kau akan bisa menghasilkan taiji. Jika sekarang seseorang telah membaca buku ini, mungkin saja kau sudah memahami apa yang ingin aku katakan. Aku sudah menguasai semua jenis teknik pendekar pedang di muka bumi ini, dan aku membagi teknik itu menjadi 3 bagian. Yang pertama aku namakan sebagai surga, lalu yang kedua sebagai bumi, dan yang terakhir sebagai manusia. Aku yakin jika ketiga teknik ini dikuasai dengan sempurna, maka kau akan bisa menguasai teknik berpedangku. Aku menyebut ketiga teknik itu sebagai 3 teknik dasar berpedang. Di dalam hatinya Deso berkata, aku tarik kata-kataku yang sebelumnya. Aku harus menyebut penulis ini sebagai penipu. Kemudian Deso pun langsung bangkit dari tempat tidurnya. Ia bergumam, aku sama sekali tidak bisa tidur. Apakah karena aku kebanyakan makan? Dan di saat Deso ingin berjalan keluar dari kamarnya, ia melihat sebuah pedang kayu yang tersandar di pojok kamarnya. Di tempat yang berbeda, terlihat Hancol dan juga Lehan yang sedang bersantai di atas menara kastil utama sambil menikmati minuman mereka. Sambil tertawa, Lehan berkata, malam yang indah, dan ini pemandangan yang sangat bagus karena jiwa-jiwa muda sangat bersemangat melatih bela diri mereka. Benar saja, yang mereka lihat adalah beberapa orang dari klan Namgung yang sedang berlatih satu sama lain untuk mengembangkan bakat dan teknik bela diri mereka. Bahkan mereka tidak segan untuk menggunakan pedang sungguhan di latihan itu. Lehan hanya tertawa. Ia berkata, sangat menakutkan apabila mereka salah dalam memilih gerakan. Sudah pasti senjata itu akan sangat beresiko bagi diri mereka. Namun mereka berdua langsung terdiam ketika melihat Deso yang berjalan sambil menyeret pedang kayunya dan juga membawa buku yang telah ayahnya berikan. Dengan kesalnya Lehan berkata, dasar bocah tolol, kenapa ia menyeret pedangnya seperti itu? Apakah dia tidak tahu cara merawat pedangnya sendiri? Akan tetapi Lehan langsung terdiam. Ia tidak menyangka kalau Deso mampu membuat gerakan yang sangat menakjubkan. Ia pun bertanya kepada Hancol apakah dia telah melakukan sesuatu kepada putra bungsunya di saat ia tidak ada. Sambil tersenyum, Hancol berkata, aku tidak pernah melakukan apapun kepada anak itu. Akan tetapi Lehan tidak percaya begitu saja. Sambil berteriak ia berkata, lantas bagaimana bisa ia melakukan itu, mengayunkan pedangnya dengan sangat sempurna? Terlihat Deso yang mengayunkan pedangnya ke atas lalu menebaskan ke bawah, dan juga ia pun melakukan tebasan horizontal, yang mana ketiga teknik ayunan itu adalah dasar dari teknik berpedang. Lehan kembali berkata, aku tidak percaya dia bisa melakukan itu. Aku memang mengerti kalau kau memberikannya salinan asli dari teknik kaisar pedang.
Akan tetapi, tiga dasar berpedang hanyalah ilmu pedang untuk membangun fondasi seseorang. Aku bahkan tidak bisa menjelaskan situasinya jika seperti ini. Mendengar ocehan Lehan, Hancol hanya tertawa. Dari raut wajahnya, ia begitu puas dengan apa yang dilakukan oleh putra bungsunya. Di sisi yang lain, Deso berkata, teknik tiga dasar berpedang ini bukanlah apa-apa karena aku telah mengayunkan pedang setidaknya ratusan ribu kali di hidupku yang dulu. Aku akan mengangkat pedang ini seolah-olah sedang membuat titik di atas langit, lalu melepaskannya ke arah bawah dengan ayunan yang tenang seperti tebasan yang natural. Mungkin inilah yang dimaksud dengan menghubungkan antara langit dan bumi. Lalu setelah itu aku harus melepaskan kedua gabungan itu dengan tebasan horizontal. Namun ketika Deso ingin melanjutkan teknik selanjutnya, ia begitu kesal karena sambungan dari teknik itu sudah tidak ada lagi. Dengan kesalnya ia berkata, buku yang tidak berguna, bahkan aku pun juga bisa menulis hal dasar yang seperti itu. Kemudian Deso pun melanjutkan latihannya dengan mengayunkan pedang itu sambil mempraktekkan apa yang baru saja ia pelajari. Akan tetapi, waktu berlalu begitu cepat sehingga tanpa ia sadari ia telah berlatih sampai menjelang terbitnya matahari. Melihat Deso yang terus berlatih mengayunkan pedangnya, Lehan berkata, apakah dia dalam keadaan kesurupan bela diri? Padahal saat kuperiksa tubuhnya, dia sama sekali tidak memiliki jejak ki ataupun kultivasi. Tetapi sekarang dia dalam keadaan yang seperti itu. Dijelaskan bahwa kesurupan bela diri adalah sebuah keadaan yang hanya dapat dimasuki seseorang setelah berlatih seni bela diri secara ekstrim dan diberkahi oleh keberuntungan surgawi. Bahkan ada sebagian orang yang dapat melihat jawaban dari jalan yang mereka tempuh, sedangkan sebagian yang lain mereka dapat menemukan jalan yang baru. Terlihat Lehan begitu kesal. Ia berkali-kali bertanya kepada Hancol mengapa Deso bisa seperti itu, karena Lehan sangatlah penasaran. Akan tetapi setelah mendengar Hancol yang menjawab kalau Deso tidak lebih hanya mengayunkan pedangnya saja, sambil berteriak Lehan berkata, itu sangatlah mustahil. Lalu bagaimana dengan mereka? Apakah mereka berlatih hanya dengan mengayunkan pedang mereka saja? Kau hanya membuat pembuluh darahku semakin kencang karena kau sama sekali tidak memberitahuku. Apakah itu sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh pemilik tubuh bela diri surgawi? Dengan santainya Hancol berkata, mungkin saja seperti itu jika apa yang kau katakan memang benar-benar ada. Kemudian Hancol langsung tertawa. Ia berkata, lihatlah, sebentar lagi bocah itu akan memulainya. Seorang anak yang lemah, yang bahkan ia pun tidak bisa mempelajari teknik pernafasan. Dia sedang mencoba untuk membuka dunia seni bela diri yang sangat luas ini. Deso berkata di dalam hatinya, karena aku telah terlahir di dalam klan yang terkuat, maka seumur hidupku aku telah mempelajari seni bela diri. Bagiku seni bela diri adalah segalanya, meski itu sangat menyiksaku. Ketika aku berlatih, aku menyaksikan sebuah latihan yang biasa sangat mudah dilakukan oleh orang lain. Tetapi entah kenapa aku bisa melakukannya setelah ribuan kali percobaan. Penderitaan yang sangat menyiksa bagiku itulah latihan seni bela diri. Tetapi perasaan apa yang aku rasakan saat ini? Aku merasa jauh lebih nyaman ketika aku berlatih mengayunkan pedang ini. Sangat berbeda dari kehidupanku yang dulu. Terlihat Deso yang berulang kali melakukan teknik tiga dasar ilmu berpedang. Ia melakukan itu penuh dengan semangat yang membara. Bahkan meskipun ia berkeringat banyak, akan tetapi ia merasakan kesegaran yang sangat luar biasa. Ia pun mengatakan, apakah mengayunkan pedang memang terasa sangat menyenangkan. Entah kenapa sensasinya sangat berbeda dari hidupku yang dulu. Di sisi yang lain, Hancol berkata, menurutmu apa yang terjadi saat Ki ditambahkan kepada meridian yang hampir tidak bisa menyatu?
Lehan menjawabnya, apabila itu terjadi, maka dia akan putus meskipun hanya dengan jumlah ki yang kecil. Kemudian Hancol pun langsung menggunakan energinya. Ia berkata, orang bilang bahwa tubuh manusia adalah alam semesta yang kecil. Itu karena penciptaan dan kehancuran telah terjadi berulang-ulang tanpa henti di dalam tubuh manusia. Tubuhnya yang sekarang sama seperti tanah yang gersang, sebuah tanah yang akan hancur apabila jika dipijak oleh langkah kaki terkecil sekalipun. Lehan berkata, kau memang tidak salah dengan apa yang kau ucapkan, tetapi semua itu tidak berlaku kepada tubuh Deso. Itulah kenapa aku tidak bisa memahami situasinya saat ini. Lalu Hancol pun melanjutkan kata-katanya, yang aku maksud adalah kemurnian. Anak-anak dapat menunjukkan hal yang mengejutkan karena kemurnian yang mereka miliki. Bahkan terkadang mereka bisa menciptakan perubahan yang sangat besar. Itulah mengapa teknik 3 dasar berpedang merupakan metode yang menakjubkan. Saat melihat Lehan yang masih tidak memahami apa yang ia maksud, Hancol pun melanjutkan kata-katanya. 3 pondasi kaisar pedang yang menciptakan 3 dasar teknik berpedang adalah master seni bela diri yang tercatat dalam sejarah dunia seni bela diri. Meskipun dia tidak sehebat diriku, bahkan orang idiot dan pak tua saja akan dapat mempelajarinya. Itu berarti walaupun orang itu sedang terluka dan tidak dapat mempelajari seni bela diri yang normal, tetap saja ia dapat mempelajarinya. Terdapat sebuah konsep yang disebut sebagai umur panjang, di mana seseorang berusaha untuk berumur panjang tanpa adanya sakit. Seni bela diri yang diciptakan berdasarkan ide itu sendiri yang disebut sebagai seni umur panjang. Dan adapun seni umur panjang yang paling terkenal adalah seni merubah otot milik kuil Shaolin. Seni itu dapat memungkinkan seseorang untuk mengkultivasi ki-nya sendiri sambil bergerak. Sontak Lehan pun sangat terkejut ketika mendengar penjelasan Hancol. Sambil berteriak ia berkata, jadi apakah yang kau maksud adalah teknik 3 dasar berpedang akan berpengaruh kepada tubuhnya sama seperti seni mengubah otot? Hancol hanya tertawa saat melihat ekspresi wajah temannya. Ia berkata, akhirnya kau menyadari apa yang aku maksud. Lehan berkata, jika itu alasannya, mengapa kau bisa merasakan sedikit ki dari dalam tubuhnya? Sambil tersenyum Hancol berkata, apakah kau tahu bahwa teknik kaisar pedang telah melakukan hal yang menarik kepada teknik 3 dasar berpedang? Di dalam hatinya Lehan berkata, dia tersenyum, apakah dia sepuas itu dengan perkembangan putra bungsunya? Lehan, bukankah kau sangat penasaran apa yang akan terjadi jika tanah yang gersang itu menjadi keras? Beberapa saat kemudian, Deso sangat terkejut ketika ia menyadari kalau dia telah berlatih mengayunkan pedang selama semalaman penuh. Di dalam hatinya ia berkata, padahal aku sudah bertekad untuk tidak mempelajari seni bela diri agar aku dapat keluar dari tempat yang dipenuhi oleh monster-monster seperti mereka. Tetapi entah kenapa jantungku terus berdetak secepat ini. Bahkan aku merasakan ingin mengayunkan pedang lagi jika staminaku masih tersisa. Elang tua lebih baik daripada gagak tua. Apakah ini dikarenakan bahwa di nadiku ada darah Namgung yang mengalir? Kemudian Deso dikejutkan oleh pelayannya yang memintanya untuk mandi terlebih dahulu dan juga beristirahat. Deso pun mencoba bertanya kepada pelayan tua itu apakah ia telah mengayunkan pedangnya selama semalaman penuh. Akan tetapi pelayan tua itu berkata, memang benar Anda sedang mengayunkan pedang ketika saya menemui Anda, tetapi saya tidak tahu apakah Anda melatihnya semalaman penuh. Di sisi yang lain, terlihat Hancol dan juga Lehan masih memperhatikan Deso yang baru saja menyelesaikan latihannya. Lehan pun bertanya apakah Deso telah menyadari kalau dia berlatih dengan cara kesurupan. Akan tetapi Lehan sangatlah kesal karena pertanyaannya tidak dihiraukan oleh Hancol yang langsung meninggalkannya. Dasar berengsek, dia selalu saja seperti itu apabila aku bertanya sesuatu yang membuatku menjadi penasaran.
Tetapi Deso dia anak yang berbeda. Meskipun lebih lemah dan kecil daripada sebutir nasi yang bisa hancur kapan saja, akan tetapi itu sudah terbentuk secara pasti. Jadi mungkinkah itulah yang disebut sebagai tubuh seni bela diri surgawi? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.